Chapter 221. Rahasia Cahaya Sagot. TL oleh Bagelson. Terlahir dari klan cepat, hal terbaik yang dilakukan Bai Chengxiang adalah kecepatan. Tapi setelah melangkah ke cahaya Sagot, ekspresinya langsung berubah. Hanya dengan satu langkah ini, dia sudah merasa tidak bisa bergerak. Tekanan seperti pasang surut menolak tubuhnya, dan kabut emas samar mulai naik di bawah kakinya. Tak heran mereka hampir mati setelah mendaki beberapa lusin anak tangga. Sepertinya bahkan 10 langkah akan sangat sulit bagiku. Tidak mungkin, aku tidak bisa tertinggal lebih jauh. Kita semua seumuran, kenapa mereka tidak bisa melakukannya, tapi saya tidak bisa. Mengatupkan giginya, mata Bai Chengxiang menunjukkan cahaya yang tegas, dan dia mulai memanjat. Tang San melihat Bai Chengxiang dengan susah payah menstabilkan langkahnya, dan dia mengungkapkan sesuatu dengan ekspresi puas, saya harap dia bisa panen di sini. Mengangkat lengan kanannya dan perlahan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam, Tang San memanggil jiwa Xiao Wu yang tertidur di tulang roh lengan kanan. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif memanggil jiwa Xiao Wu, sebelumnya dia selalu takut kalau jiwa Xiao Wu yang muncul akan menyakitinya, tapi kali ini berbeda. Jika dia tidak berkomunikasi secara efektif dengan Xiao Wu, maka membawa tubuhnya ke atas gunung dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Kaisar perak biru dibebaskan, jiwa Xiao Wu yang tertidur di dalam cincin roh dan tulang roh perlahan-lahan dilepaskan di bawah bimbingan Tang San. Tubuh lentur Xiao Wu berkedut samar dalam pelukannya, dan mata kosong aslinya bersinar dengan kekuatan yang mempesona. Teriakan lembut sangat menyentuh bagian paling lembut dari hati Tang San. Menahan paksa menciumnya, Tang San berkata, Xiao Wu, kita sudah berada di Pulau Sagot. Bisakah Anda merasakan semua yang terjadi pada kami sebelumnya? Petik 2. Di luar ekspektasi Tang San, setelah Xiao Wu memanggilnya sekali, ekspresinya tiba-tiba berubah, ditutupi dengan lapisan es yang dingin. Melempar lengan Tang San, dia menoleh dan tidak menatapnya. Sejak Tang San dan Xiao Wu bertemu, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Tang San tidak bisa menahan kebingungan. Xiao Wu, ada apa? Xiao Wu mendengus, masih tanpa memperhatikan Tang San, melainkan langsung berjalan menuju tangga batu itu. Jelas, meskipun jiwanya tersembunyi di cincin roh dan tulang roh Tang San, dia masih sadar akan dunia luar, dan juga mengerti alasan Tang San memanggilnya. Melihat Xiao Wu mulai menaiki tangga, Tang San menggaruk kepalanya. Betapapun cerdasnya dia masih tidak mengerti mengapa Xiao Wu tiba-tiba mengabaikannya, dan terlebih lagi tampak sangat marah. Keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan Xiao Wu tidak pernah marah padanya, dari mana asalnya. Tidak berani lalai, Tang San buru-buru mengejarnya, mengikuti Xiao Wu menaiki tangga. Kali kedua dia tenggelam dalam cahaya Sagot, Tang San kembali merasa berbeda. Dengan pengalaman terakhir kali, dia menemukan bahwa kemampuan tubuhnya untuk bertahan tampaknya telah meningkat. Terutama beberapa langkah pertama, meski tekanannya masih ada, tidak terasa terlalu menakutkan. Xiao Wu, jangan abaikan aku. Apa itu? Petik 2. Sementara Tang San naik ke atas, dia dengan cemas bertanya dengan suara rendah meskipun fakta bahwa berbicara akan mempengaruhi sirkulasi kekuatan roh. Xiao Wu sekarang sudah berdiri di anak tangga ketiga. Setelah menatap tajam Tang San, Xiao Wu terlihat sedikit cemberut, lalu terus mendaki. Kabut emas memenuhi udara, dan saat mereka naik, tekanan semakin berat. Keterampilan surga misterius dalam tubuh Tang San juga mulai beredar lebih cepat. Yang membuatnya sedikit heran adalah kecepatan pendakian Xiao Wu yang tiba-tiba sangat cepat, terus naik tanpa ragu sedikit pun. Dalam sekejap, keduanya berhasil menyusul Bai Chengxiang. Gerakan Bai Chengxiang sudah menjadi sangat lambat. Berdiri di anak tangga ke-14, sangat sulit baginya untuk melangkah maju. Wajahnya merah padam, keempat cincin rohnya terus berkedip. Tubuhnya sedikit berputar, seolah mencari celah dalam tekanan. Lapisan kabut berair bercampur ke dalam kabut cahaya keemasan yang berputar di sekelilingnya, jelas dia sudah mencapai batasnya. Ini adalah celah kekuatan. Fisik, roh, kekuatan roh, tulang roh, semua bagian yang ditambahkan bersama-sama membuat jurang pemisah yang tidak bisa dilewati antara dia dan Shrek Seven Devils. Tapi dia masih tidak menyerah, masih mengatupkan giginya dan bertahan. Tang San tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ketika melewati Bai Chengxiang, dia memberitahunya. Jangan memaksakannya terlalu keras,
Anda benar-benar tidak bisa dipantulkan kembali ke kisaran laut cincin oleh cahaya seagot. Anda tidak memiliki perlindungan cahaya uji coba, jadi Anda akan menjadi target dari makhluk roh laut di dalam lautan cincin. Petik 2. Yang mengejutkan Tang San adalah bahwa setelah Bai Chengxiang terus bertahan untuk waktu yang lama, dia akhirnya benar-benar melangkah ke langkah ke-15. Tapi tubuhnya sudah gemetar dan goyah. Wajah menawannya yang merah tua menunjukkan ekspresi gembira. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia telah menembus batasannya dengan satu langkah ini. Dia jelas merasakan kekuatan roh yang tidak maju untuk waktu yang lama tiba-tiba menerobos, naik ke peringkat 46. Dia tidak memaksakannya lebih jauh, dia tidak berani mencobanya dengan peringatan Tang San. Belajar dari contoh sebelumnya, dia perlahan mundur kembali. Saat Tang San berbicara dengan Bai Chengxiang, Xiao Wu terus mendaki, mencapai anak tangga ke-20. Tang San terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan pendakian Xiao Wu saat ini sebenarnya sedikit lebih cepat daripada pertama kali dia memasuki cahaya seagot. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kekuatan Xiao Wu sudah melampaui miliknya? Tidak, tidak akan. Tang San masih ingat dengan jelas bahwa ketika Xiao Wu mengorbankan dirinya untuknya, tingkat kekuatan rohnya kira-kira antara peringkat 61 dan 62. Dia tidak bisa berkultivasi sejak saat itu, jadi bagaimana dia bisa lebih kuat darinya? Mempercepat, memadukan kekuatan batinnya, Tang San mengejar Xiao Wu. Di depan tekanan hebat dari cahaya seagot, kekuatan roh yang baru saja dia pulihkan secara optimal mulai dikonsumsi lagi dengan cepat. Tapi kali ini Tang San telah memetik pelajarannya. Untuk menghemat kekuatan roh, dia menggunakan domain Dead God dan Blue Silver Domain ketika dia berdiri di langkah ke-20. Itu benar-benar seperti yang dia harapkan. Di bawah pengaruh dua domain besar tekanan berkurang drastis, dan mendaki dari langkah 20 ke 30 jelas jauh lebih cepat daripada yang terakhir kali, dan secara alami dia juga mengkonsumsi kekuatan roh yang jauh lebih sedikit. Domain tersebut mengkonsumsi kekuatan roh dan kekuatan spiritual, tetapi karena menjadi domain bawaan mereka tidak benar-benar mengkonsumsi banyak, setidaknya jauh lebih sedikit daripada yang disebabkan cahaya seagot. Namun meski begitu, Tang San masih mengejar Xiao Wu di langkah ke-35. Langkah Xiao Wu juga menjadi sulit, setiap langkah sangat lambat. Tang San ingat dengan jelas bahwa ketika Dai Mubai memanjat pertama kali, dia telah mencapai anak tangga ke-35. Dan sekarang, Xiao Wu sudah berdiri di tanggal 36. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Xiao Wu sudah melampaui Mubai. Tang San dalam hati khawatir, kontrol kekuatan rohnya mengendur, dan dia segera merasakan tekanan yang dimilikinya meningkat pesat, langkahnya ke depan juga kemudian melambat. Untungnya itu masih di langkah ke-35, dan dia buru-buru mengatur pikirannya, mengikuti Xiao Wu ke depan. Dia sebenarnya bisa bergerak sedikit lebih cepat dari Xiao Wu sekarang, tetapi dia masih memilih untuk tidak melakukannya, hanya menjaga di sisinya. Dia tidak ingin Xiao Wu mengalami kecelakaan. Mengikutinya, jika terjadi sesuatu, dia bisa langsung bereaksi. Yang mengejutkan Tang San adalah, meskipun kemajuan Xiao Wu sulit dan lambat, dia sudah menaiki 40 anak tangga. Ini adalah pendakian pertamanya, dan dia juga tidak menggunakan kemampuan apapun. Bagaimana bisa seperti ini? Faktanya, setelah tekanan mencapai batas yang bisa ditanggung oleh tubuh manusia, bahkan satu langkah ke depan sangatlah sulit. Bukankah tidak mungkin tubuh Xiao Wu menjadi lebih kuat dari Dai Mubai? Bingung? Tang San ingin memperingatkan Xiao Wu untuk tidak memaksanya, tetapi setelah mencapai langkah ke-40, tekanan yang dialaminya juga sangat besar, dan pada dasarnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk memperingatkannya, jika tidak, dia tidak akan bisa, untuk bergerak maju. Namun, keterkejutan yang diberikan Xiao Wu padanya masih belum selesai. Tubuhnya mulai sedikit memelintir, sepertinya berubah karena tidak dapat menahan tekanan, tetapi Tang San dengan sangat cepat menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Xiao Wu menggeliat dengan ritme tetap, seolah tekanan cahaya seagot akan melewatinya dengan setiap putaran, dan dia juga menjaga momentum untuk bergerak maju. Bersamaan dengan itu, kulit putih Xiao Wu mulai bersinar merah keemasan. Melihat warna merah keemasan ini, Tang San segera menyadari sesuatu. Dia mengerti bagaimana Xiao Wu bisa terus menaiki tangga dengan kecepatannya. Itu benar, Xiao Wu telah mengorbankan jiwanya untuknya, tetapi tubuh fisiknya juga kemudian memakan dua tumbuhan kelas abadi. Jika ginseng darah kristal naga bisa disebut hanya obat, maka merah rindu hati yang merindukan adalah kualitas terbaik.
Di antara obat-obatan yang dibawa Tang San dari es dan api yin yang saat itu, ini adalah raja dari kelas abadi paling berharga, merah rindu hati yang patah. Setelah Xiao Wu mendapatkan ramuan ini dan tidak memakannya karena dia mengasihani, itu menyebabkan kekuatan rohnya selalu lebih rendah dari yang lain. Kemudian dia mengorbankan dirinya untuk Tang San, dan di ambang kematian, Tang San membantunya memakan ramuan kelas abadi ini, dengan demikian membangkitkan tubuh fisik Xiao Wu. Setelah mengambil ginseng darah kristal naga, selain efeknya sendiri pada Xiao Wu, manfaat terbesarnya adalah untuk sepenuhnya mengungkapkan efek obat dari merah rindu hati yang merindukan dalam tubuh Xiao Wu. Pada hari-hari sejak itu, alasan Xiao Wu sangat mengantuk mungkin karena dia menyerap obat saat tidur. Kekuatan rohnya tidak hanya tumbuh, tapi bahkan mungkin tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan, bahkan tidak kurang dari miliknya. Itu adalah dua harta karun abadi yang luar biasa. Bahkan termasuk si merah rindu patah hati yang menurut legenda bisa membantu seseorang mengolah tubuh Vajra yang tidak patah-patah. Tidak heran Xiao Wu memiliki daya tahan seperti itu, dan kekuatan rohnya juga jelas meningkat. Ini adalah alasan sebenarnya. Cahaya keemasan kemerahan yang melayang dari tubuhnya seharusnya menjadi khasiat dari merah merindukan hati. Dia hanya tidak tahu apakah tubuhnya sudah memulihkan kondisi Vajra yang tidak rusak. Mencari tahu detail utamanya, Tang San langsung gembira. Mengejar di samping Xiao Wu, keduanya terus maju. Geliat berirama aneh dari Xiao Wu tampak sangat efektif. Meskipun itu tidak melampaui domain Tang San, itu masih memperkuat kemampuannya untuk menahan tekanan secara signifikan. Sejak mencuci tendon dan sumsum tulang belakang Yearning Heartbroken Red bertukar perbaikan, tubuhnya sama-sama mencapai ketangguhan seperti mesin. Saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dia perlahan-lahan mencapai langkah ke-50. Menjejakkan kaki di langkah ke-50, Xiao Wu akhirnya berhenti, wajahnya menunjukkan ekspresi yang agak menyakitkan. Dia tidak terus maju, melainkan mulai mundur perlahan. Tang San juga tidak mencoba untuk maju, melainkan menuangkan kekuatan roh yang tersisa kedua wilayah besarnya, memperluas jangkauan untuk menutupi Xiao Wu, menemaninya turun bersama. Dengan dukungan dua domain besar Tang San, alis erat Xiao Wu menjadi halus. Melirik Tang San, dia mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, keduanya mencapai kaki gunung. Bai Chengxiang, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, sudah duduk di samping dan mulai berkultivasi. Saat Tang San turun, dia segera mendukung Xiao Wu. Karena dia tidak menyerang batasnya kali ini, dia masih memiliki banyak kekuatan roh yang tersisa, dan kondisinya masih cukup baik. Xiao Wu, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Xiao Wu perlahan menggelengkan kepalanya. Tubuhku masih belum mencapai batas, tapi jiwaku belum bisa menerimanya. Jika dengan dukungan domain Anda, menurut saya mencapai langkah ke-60 seharusnya tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, jika Anda hanya membawa tubuh fisik saya, tidak perlu memikirkan ketahanan saya sebelum 60 langkah. Sebenarnya, saya mungkin masih bisa lebih tinggi lagi. Transformasi tubuh The Yearning Heartbroken Red sangat mengejutkan. Ketika saya memeriksa diri saya sekarang, saya bisa melihat meridian saya, darah, tulang, semuanya tampak berubah keemasan. Mereka tidak hanya solid, mereka juga sangat fleksibel. Ini mungkin terkait dengan budidaya soft skill asli saya. Petik 2. Tang San mengangguk, berkata, cepat kembali padaku. Anda benar-benar tidak dapat merusak jiwa Anda. Petik 2. Meskipun Xiao Wu bersandar di bahu Tang San, matanya masih kehilangan kelembutannya. Jadi bagaimana jika saya rusak? Apakah kamu akan mengkhawatirkanku? Lalu bagaimana denganmu? Petik 2. Saya. Tang San tampak bingung. Melihat Xiao Wu marah, dia tidak bisa menahan ketakutan untuk diam. Xiao Wu dengan marah berkata, Tang San, ingat ini, lain kali kamu dalam bahaya dan dengan paksa memblokir jiwaku, aku tidak akan peduli denganmu lagi. Melihat mata Xiao Wu yang dipenuhi ketidaksenangan, Tang San mengerti dari mana kemarahannya berasal. Hari itu ketika menghadapi serangan terakhir Paus Iblis Laut Dalam, untuk melindungi semua orang, Tang San telah menyiapkan serangan bunuh diri. Selain itu, untuk menjaga jiwa Xiao Wu agar tidak terluka, dia dengan paksa menjaga jiwanya di dalam cincin dan tulang roh, tidak membiarkannya keluar. Seperti ini, bahkan jika Tang San mati sendiri, jiwa Xiao Wu masih bisa berada di dalam tulang roh, dan masih ada harapan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi kamu marah tentang itu. Tang San ingin menjelaskan, tetapi betapa cerdasnya dia, saat ini dia tidak tahu harus berkata apa.
Xiao Wu membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan paksa menggigit bahunya, membuat Tang San meringis kesakitan. Mulai sekarang biarkan aku keluar untuk menaiki tangga bersamamu setiap hari. Perasaan tekanan barusan sepertinya memiliki efek temper pada tubuh dan jiwa saya. Jika saya menebak dengan benar, setelah jiwa saya marah, itu seharusnya bisa menyatu dengan tubuh saya lebih lama. Aku akan kembali dulu. Jangan lupa apa yang saya katakan, kesalahan lagi, dan saya akan. Setelah yang terakhir, tatapannya akhirnya menjadi lembut, ekspresinya yang bergerak hampir menarik jiwa Tang San juga. Di tengah lampu merah yang keluar, tubuh luwes Xiao Wu melembut, jiwanya sekali lagi kembali ke cincin roh dan tulang roh di tubuh Tang San. Dengan jiwa Xiao Wu kembali, Tang San juga tidak bisa menahan napas perlahan. Dia menemukan bahwa Xiao Wu yang sedang marah padanya memiliki dampak yang lebih besar daripada cahaya seagot pada langkah ke-55. Tepat pada saat ini, Tang San mendengar tawa terkekeh yang sengaja ditahan di belakangnya. Ketika dia menoleh untuk melihat, selain Bai Chengxiang, rekan-rekannya sudah terbangun dari kultivasi, semua menatapnya dengan ekspresi tertawa, bukan salah satu dari mereka tanpa makna Schadenfreude. Yang paling tertawa terbahak-bahak di antara mereka adalah 3 orang teman yang mengerikan Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun. Tang San agak marah karena malu berkata, "Apa yang Anda tertawakan?" Dai Mubai batuk sekali, dan berkata, "Little Sun, ini seperti ini. Sebenarnya, dikendalikan juga merupakan sejenis kebahagiaan. Kita semua laki-laki, aku mengerti kamu." Petik 2. Tang San membentak. Dengan kata lain, Anda sangat takut pada Zuking. Dai Mubai menegakkan dadanya, berkata, "Bagaimana saya? Apakah saya akan diperiksa?" Petik 2. Sambil berbicara, dia menyapu Helsivet yang sudah berbalik bermusuhan di sampingnya dengan pandangan, buru-buru menambahkan. "Kami saling menghormati sebagai suami dan istri." Oscar tertawa terbahak-bahak, berkata, "Baiklah, Bos Dai, jangan jelaskan. Setiap dari kami bersaudara tahu tentang Anda dan Zuking. Hanya saja, aku tidak menyangka San kecil yang selalu ketat juga memiliki sisi yang lemah, hahaha." Petik 2. Ao kecil. Ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi tenang. Oscar tampak teralihkan sesaat. "Apa?" Tang San hanya meremas tangannya, mengeluarkan suara retak tulang. "Meskipun kamu memiliki sosis cermin klon sekarang dan dapat menggunakan kemampuan kami, bagaimanapun juga kamu masih seorang Spirit Master sistem makanan, kekuatan tempurmu masih perlu ditingkatkan. Ayo, izinkan saya membantu Anda meningkatkan pengalaman tempur Anda dengan benar. Saya pikir, tekanan yang bisa saya berikan kepada Anda pasti akan memiliki manfaat besar untuk kekuatan Anda." Petik 2. Melihat penampilan terhormat Tang San, senyum di wajah Oscar langsung membeku. "Little Sun, jangan seperti ini, kamu menggunakan posisimu untuk menindas di sini. Rongrong, selamatkan aku." Petik 2. Sambil berbicara, dia mengelak di belakang Ning Rongrong dengan kecepatan invertebrata. Tapi tanpa diduga, Ning Rongrong masih mengangguk dengan pertimbangan mendalam, berkata, "Saya merasa saudara ketiga benar. Kemampuan tempurmu yang sebenarnya benar-benar perlu ditingkatkan." Petik 2. Mata Oscar berputar, berkata dengan spile yang memikat. "Kalau begitu kamu bisa memberiku dorongan, kan?" Sebelum Ning Rongrong angkat bicara, Tang San sudah berkata, "Dia bisa. Datang." Oscar segera melompat keluar dari belakang Ning Rongrong. "Little Sun, kalau begitu kita akan mulai sekarang. Kami akan bertarung selama 3 menit. Petik 2. Tang San meliriknya. "Sikap memaksamu bocor bahkan sebelum pertempuran. 3 menit sudah cukup." Petik 2. Tentu saja dia melihat apa yang dipikirkan Oscar, orang ini jelas melihatnya naik ke anak tangga ke-50 sekarang, kekuatan rohnya berkurang drastis. Dan dia sendiri juga mendapat dorongan dari pagoda ubin 7 harta karun Ning Rongrong, dan berpikir dirinya yakin akan kemenangan. Namun, seperti yang dikatakan Tang San, dia adalah guru jiwa sistem makanan sebelumnya. Bagaimana kemampuan bertarungnya dibandingkan dengan Tang San? 3 menit kemudian, Little Sun, aku membencimu, ini adalah pembalasan telanjang, menyalahgunakan otoritas untuk balas dendam pribadi. Penampilan Oscar saat ini lebih menyedihkan daripada menyesal. Dalam pertempuran 3 menit barusan, dia langsung memakan sosis cermin klon dengan darah Tang San, dan bahkan lebih segera mengkloning dirinya sendiri. Tubuh aslinya menggunakan roh kaisar perak biru, sementara klon menggunakan Clear Sky Hammer,
dan dorongan Ning Rongrong juga jatuh pada keduanya secara bersamaan. Namun meski begitu, hasilnya tetap saja kekalahan yang menyedihkan. Satu-satunya hal yang tidak bisa ditiru oleh sosis cermin klon adalah kemampuan tulang roh. Tang San hanya menggunakan cara yang sangat sederhana untuk menghancurkan tubuh utama dan klon Oscar secara menyeluruh. Teleportasi ditambah Ghost Shadow membingungkan Trek ditambah keahlian bergulat, seni bela diri Tang San tidak berada dalam jangkauan kemampuan roh, dan secara alami juga tidak dapat dikloning. Di bawah angin menderu dan hujan deras dari serangan Tang San yang berkedip-kedip tanpa batas, Oscar hanya berhasil berjuang sebentar pada awalnya dengan mengandalkan kemampuan roh keempat, lalu langsung dikalahkan. Tentu saja, Tang San tidak akan menyerangnya terlalu keras, hanya melemparkannya dengan kuat beberapa kali. Lemparan di sekitar Oscar merasakan tubuhnya akan hancur. Melihat ekspresi Oscar yang tidak yakin, Tang San menyeringai, berkata, "Tidak ada hubungannya, induk ayam semuanya kuat." Oscar menatap Tang San tanpa daya. Merangkak dari tanah, dia memasang ekspresi pahit. Benar-benar tidak ada celah sedikit pun, nampaknya pengalaman bertarangku yang sebenarnya tidak akan memotongnya. Hanya saja, bagian terpentingnya adalah kemampuan tulang rohmu itu terlalu abnormal. Teleportasi tidak tahu malu, dan pertahanan mutlak itu juga terlalu tidak normal. Petik 2. Tang San berkata, kemampuan adalah satu hal, orang yang menggunakannya adalah hal lain. Bagaimana kalau kita pergi lagi, dan saya tidak menggunakan teleportasi atau tubuh emas yang tak terkalahkan? Petik 2. Melihat cahaya licik di mata Tang San, Oscar menggigil. Biarlah, jangan coba-coba memancingku. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menggertak saya. Kami akan berbicara setelah saya berlatih dengan benar. Pengalaman tempur saya yang sebenarnya benar-benar harus diperkuat, jika tidak, bagaimana saya akan melindungi Rongrong? Petik 2. Tang San tentu saja memiliki niat menggunakan posisinya untuk membalas dendam, bagaimanapun juga, ketika seorang pria dipanggil henpek, dan itu juga benar, dia tidak bisa menahan sedikit marah karena malu. Tetapi pada saat yang sama dia juga ingin memperingatkan Oscar, karena berasal dari sistem makanan, untuk menampilkan kekuatan yang luar biasa dalam pertempuran, dia harus menginvestasikan lebih banyak upaya dalam kultivasi dan pertempuran. Fatih, untuk apa kau bersembunyi? Dai Mubai mengulurkan tangan, menarik Ma Hongjun dari belakangnya. Ma Hongjun tersenyum malu, melihat ke arah Tang San. Kakak ketiga, saya tidak melihat apa-apa sekarang. Saya tidak perlu berkelahi. Petik 2. Saat berbicara, dia masih melihat Bai Chengxiang yang berkultivasi ke samping, seolah takut dia akan melihat penampilannya yang kempes sekarang. Melihat ekspresi lucu Fatih, semua orang tidak bisa menahan tawa. Tang San mendudukkan pantatnya di tanah, berkata, "Siapa yang akan melawanmu? Apa kau tidak melihatku turun gunung sekarang? Dan melawan Ao kecil di atas itu, kekuatan rohku dibersihkan." Petik 2. Mendengar ini, Oscar langsung menyerbu dari samping. Fatih, ini bisa jadi kesempatan langka bagimu untuk menindas San kecil. Pergi, lawan dia. Petik 2. Ma Hongjun segera berkata dengan kemarahan yang benar. Kakak ketiga, aku bukan orang yang bisa membuat masalah. Lihatlah Ao kecil yang benar-benar mengobarkan hubungan kita sebagai saudara. Jika aku jadi kamu, aku tidak tahan. Tidak apa-apa, saudara laki-laki akan membantu menjaga Anda, saya akan memberinya pelajaran tempur yang tepat nanti. Petik 2. Oscar tampak kaget pada Fatih. Persetan aku, Fatih, kapan kau menjadi ayam seperti itu? Masih menuduh orang lain menimbulkan masalah. Petik 2. Ma Hongjun menyeringai, berkata, orang yang cerdas tahu untuk berdiri dengan yang kuat. Tentu saja aku di pihak saudara ketiga. Jika Anda berpikir saudara ketiga benar-benar kehabisan kekuatan roh, bagaimana dengan Anda melangkah? Jika saya berakhir seperti Anda, saya akan menjadi idiot. Petik 2. Kamu. Oscar tampak tidak bisa berkata-kata pada Ma Hongjun. Dia mengangkat kakinya untuk menendangnya, tapi dengan gesit dihindari oleh Fatih. Tak berdaya, masalahnya telah dikalahkan, Oscar melemparkan dua sosis pemulihan besar ke Tang San, terbatuk sekali, wajahnya serius. Ngomong-ngomong, dia sendiri memiliki penampilan yang tampan, selama dia tidak tersenyum dia benar-benar terlihat seperti pria sejati. Jangan berisik. Ayo, mari kita bicara tentang pengalaman semua orang menaiki tangga. Petik 2. Semua orang menertawakan Oscar mengubah topik, tetapi tidak ada yang mengungkapnya sekarang. Tang San bertanya,
Berapa banyak anak tangga yang kalian daki saat saya berkultivasi sebelumnya? Oscar tersipu, berkata, saya menggunakan sosis cermin klon, dan hampir berhasil 27. Fatitri, Rongrong adalah yang paling sengsara, hanya 20 langkah sebelum menyerah. Zuking mencapai 32 langkah. Ngomong-ngomong, aku dan Rongrong benar-benar mendapatkan yang terburuk dari cahaya seagot ini. Kami awalnya tidak dianggap sebagai Spirit Masters sistem pertempuran. Bahkan jika kami tidak kekurangan kekuatan roh, dan atribut fisik kami tumbuh sedikit ketika kami mendapatkan cincin roh, kami masih terlalu jauh di belakang Anda untuk melawan para guru roh. Ini terutama ditunjukkan pada tingkat ketahanan fisik dan kemampuan mendukung semangat. Tanpa dukungan kemampuan roh, kami tidak dapat bergerak selangkah pun. Saya masih baik-baik saja, saya memiliki sosis cermin klon, tetapi menggunakan kemampuan Anda sangat sulit untuk Rongrong. Tubuhnya adalah yang terlemah, bahkan jika dia meningkatkan dirinya dengan Seven Treasure Glazed Tile Pagoda, dia masih tidak bisa mengubah tubuhnya menjadi kuat. Selain itu, dia juga harus mendaki lebih tinggi dari kita. 136 langkah, hanya dalam 1 tahun, mungkin. Saat ini Oscar tidak lagi mengubah topik pembicaraan, perhatian ekspresi matanya yang sulit disembunyikan. Tang San juga tidak mengira Ning Rongrong sebenarnya hanya bisa menaiki 20 anak tangga. Oscar benar, dia dan Ning Rongrong memiliki keadaan khusus karena menjadi sistem pendukung Spirit Masters. Penguatan roh mereka dari tubuh mereka jauh dari sekuat yang dimiliki oleh Spirit Masters. Tentu saja menaiki tangga juga jauh lebih berat daripada yang lain. Saya telah menahan tekanan cahaya seagot 2 kali berturut-turut, jadi saya merasakan beberapa perubahan di dalamnya. Tampaknya uji coba ini sangat sulit bagi kita masing-masing untuk menyelesaikannya. Namun, ada juga celah di dalamnya. Uji coba yang diberikan oleh Seagot tidak akan bisa dilewati. Jika perhitungan saya benar, bahkan sekarang mungkin untuk membantu satu orang menyelesaikan uji coba ini. Petik 2. Kata-kata Tang San segera mengejutkan semua orang, mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan Tang San berasal. Tang San melanjutkan, saat aku dan Xiao Hu menaiki tangga barusan, aku menggunakan kekuatan domain untuk membantunya turun. Domain saya sama efektifnya padanya. Dan dalam eksperimen sebelumnya, saya menemukan bahwa meskipun cahaya seagot tangguh, itu tidak dapat memblokir kemampuan roh tambahan dan kemampuan roh dorongan pribadi. Kami tidak mengambil ujian ini setiap orang untuk dirinya sendiri, jangan lupa bahwa kami adalah satu. Petik 2. Ning Rongrong berkata, kakak ketiga, apa yang kamu pikirkan? Jika kita memfokuskan kekuatan kita pada satu orang, maka kita dapat membantunya menyelesaikan percobaan ini. Tang San mengangguk, berkata, persis. Meskipun tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang dapat membantu orang lain, sosis Little Ao, kemampuan dukungan Nine Treasure Glazed Tile Pagoda, Dead God dan Blue Silver Domains saya, mereka masih dapat meningkatkan rekan-rekan kita. Terutama seseorang seperti Dai Mubai yang memiliki 3 kemampuan penguatan tubuh. Menambahkan kami bertiga sebagai dukungan, saya yakin kami dapat membantunya lulus. Petik 2. Mata jahat Dai Mubai bersinar dengan cahaya, melompat dengan keras dari tanah. Jadi itu dia, lalu tunggu apa lagi, ayo coba sekarang. Tang San berkata, tidak, jangan terburu-buru. Meskipun saya 70% yakin kami dapat membantu Anda lulus, kami sama sekali tidak dapat melakukannya sekarang. Selain itu, Anda tidak hanya tidak bisa menjadi orang pertama yang lewat, Anda bahkan harus menjadi yang terakhir, lewat bersama saya. Untuk urutan pastinya, saya masih perlu memikirkannya. Petik 2. Ma Hongjun berkata, kakak ketiga, kenapa kita tidak bisa membantu Bos Dai melewati persidangan dulu? Tidakkah kita akan jauh lebih santai untuk dilewati setiap orang? Petik 2. Tang San meliriknya, merendahkan suaranya. Saya tidak ingin salah satu dari kita merasa santai sebelumnya. Saya telah memikirkannya dengan hati-hati, menilai dari bagaimana Sahorse Douluo memandang Anda mendapatkan uji coba tingkat hitam. Uji coba tingkat hitam ini sangat sulit. Selain itu, jelas ada misi yang tidak mungkin kami selesaikan di level ini. Mereka memberi waktu 10 tahun kepada setiap guru jiwa laut untuk menyelesaikan satu percobaan, tetapi kami hanya memiliki 1 tahun. Namun, apakah Seagot benar-benar memberi kita uji coba yang tidak mungkin diselesaikan? Jawabannya pasti tidak. Alhasil, dalam setiap ujian pasti ada beberapa rahasia yang bisa membantu kita lulus. Dan rahasia ini persis sama dengan percobaan pertama kami,
melintasi cahaya Seagot. Petik 2. Terlepas dari apakah Seagot adalah dewa sejati, menilai dari keadaan Pulau Seagot ini, dia pasti keberadaan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Karena memang seperti itu, mengapa dia memberi kita kesempatan untuk menipu cahaya Seagot? Karena cahaya Seagot dapat memberi kami cobaan sesuai dengan kemampuan kami di pilar suci kuda laut, maka tidak mungkin kami tidak tahu kami dapat saling membantu. Apa yang bisa kita pikirkan, sebagai dewa, dia secara alami tidak akan mengabaikan. Oleh karena itu, lubang di sini sebenarnya adalah umpan bagi kita. Jika kita tidak bisa menahan umpan ini, cobaan kedua mungkin saja kematian kita. Petik 2. Pada saat ini, bahkan Dai Mubai tidak bisa mengerti. Little Sun, bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Tang San tersenyum dengan tenang, berkata, "Tidak, bos, biarkan aku menyelesaikannya. Apa yang saya katakan sama sekali tidak dibesar-besarkan, dan saya bahkan 90% yakin saya bisa membuktikannya. Izinkan saya bertanya, sebelumnya ketika berkultivasi setelah memanjat, apakah Anda merasakan kecepatan kultivasi Anda meningkat dengan jelas, dan tubuh Anda juga bereaksi?" Petik 2. Semua orang mengangguk satu demi satu, hal serupa juga terjadi pada mereka. Tang San berkata, "Betul sekali. Cahaya Seagot memberi kita tekanan luar biasa, tekanan yang secara substansial akan menghabiskan kekuatan roh kita. Di bawah tekanan seperti itu, kecepatan kultivasi kita akan memberikan efek 2 kali lipat untuk setengah pekerjaan. Pada saat yang sama, itu juga akan terus memperkuat kemampuan tubuh kita untuk menahan tekanan. Lalu, setelah kita menyelesaikan uji coba, apakah cahaya Seagot masih akan menghalangi kita untuk mendaki ke Sigurd's Hall?" Jawabannya sama negatifnya. Dengan kata lain, selama kami menyelesaikan uji coba pertama, kami akan kehilangan tekanan dari cahaya Seagot. Oleh karena itu saya dapat memberitahu semua orang dengan pasti, arti dari atasi cahaya Seagot sebagai percobaan pertama tidak mengganggu kita, melainkan untuk memberi kita kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kita. Hanya sejauh mungkin meningkatkan kekuatan kami melalui lampu Seagot di tahun pertama ini, kami akan memiliki kesempatan untuk lulus ujian selanjutnya. Oleh karena itu, kami tidak hanya tidak dapat menyelesaikan uji coba terlebih dahulu, kami masih harus menunda penyelesaian hingga hari terakhir. Kami harus memaksimalkan manfaat cahaya Seagot. Petik 2. Papa, tepat saat semua orang merenungkan penjelasan Tang San, suara tepuk tangan mencapai mereka. Mereka tidak tahu kapan, tetapi siluet merah itu muncul sekali lagi, hanya kali ini, dia muncul di tangga yang menuju ke Sigurd's Hall. Seagot Douluo Bosaiksi perlahan turun, wajah bangsawannya dipenuhi kekaguman. Tepuk tangan itu datang hanya dari tangannya yang lembut seperti daun bawang. Chapter 222. Cincin Roh yang Diberikan Tuhan. TL oleh Bagelson. Seagot Douluo Bosaiksi memandang Tang San, dipenuhi dengan kekaguman. Sangat bagus. Layak menjadi peserta ujian Seagot 9 tes. Mencari tahu rahasia sebenarnya dari cahaya Seagot begitu awal, Anda tidak sia-sia jika Tuan Seagot memberi Anda cobaan yang lebih tinggi. Petik 2. Mendengar pujian dari otoritas tertinggi di Pulau Seagot, semua orang segera mengerti bahwa teori Tang San sepenuhnya benar. Saya tidak berani menerima pujian senior. Tapi aku yakin kita pasti bisa melewati ujian Tuan Seagot. Petik 2. Tang San tidak memiliki nada kasar atau sombong yang penuh dengan tekad. Bosaiksi mengangguk padanya, berkata, "Hanya Anda sendiri yang dapat membantu Anda, ini adalah satu-satunya saat saya akan memberi Anda petunjuk. Tentu saja, jika Anda belum mengetahuinya, saya tidak akan mengonfirmasi apapun. Masing-masing uji coba selanjutnya akan lebih sulit daripada yang terakhir. Anda perlu berinvestasi lebih banyak lagi." Petik 2. Terima kasih, senior. Hanya, bisakah saya merepotkan senior untuk sesuatu? Petik 2. Tang San bertanya pada Bosaiksi. Berbicara, selama itu tidak terkait dengan tes yang perlu kamu ambil, aku akan memuaskanmu sejauh mungkin. Petik 2. Tatapan Bosaiksi menyapu, dan 7 setan Shrek menemukan untuk pertama kalinya bahwa aura mulia juga dapat memberi tekanan pada orang. Bagi mereka, Seagot Douluo di depan mereka tidak berbeda dengan lautan, keduanya sangat dalam. Tang San berkata, "Saya harap Anda dapat meminta orang-orang membawakan kami makanan dan air minum. Air yang paling banyak, seperti yang Anda lihat." Petik 2. Sambil berbicara, dia menunjuk pada dirinya sendiri, lalu ke satu sama lain secara bergantian.
Pakaian semua orang hanya bisa digambarkan sebagai pemandangan yang menyedihkan. 4 musim di Pulau Sagot seperti musim semi, sangat berbeda dari luar. Saat mereka menaiki tangga melalui Sigat Slide, setiap pakaian mereka basah kuyup oleh keringat. Meskipun mereka semua memiliki pakaian cadangan, jika mereka tidak memiliki cukup air untuk mandi dan mencuci, mereka mungkin akan segera berbau. Petik 2. Jika kita hanya memiliki cukup makanan dan air bersih, kita selalu dapat tinggal di sini untuk bercocok tanam, untuk menghindari membuang-buang waktu tahun kita. Bos Saixi tampak agak heran pada Tang San, dan berkata, "Kamu bersiap untuk tinggal di sini terus-menerus." Tang San langsung memutuskan untuk semua orang. Setiap bagian tahun ini, setiap detik, sangat penting bagi kami. Senior, tolong bantu kami mencapainya. Petik 2. Bos Saixi tersenyum sedikit, dan berkata, "Baik. Saya akan menginstruksikan orang untuk mempersiapkannya untuk Anda." Oh, betul, salinitas laut cincin ini sangat rendah, dan terlebih lagi sangat bersih. Ini pasti bisa digunakan untuk mencuci. Petik 2. Tang San bersukacita. Tanpa perlu dia mengatakan apa-apa, semua orang memberi hormat pada Bos Saixi secara bersamaan. Tatapan Bos Saixi menyapu Tang San untuk jatuh pada Ma Hongjun. Datang ke sini sebenarnya untuk dia. Ma Hongjun tampak bingung sejenak, sambil menunjuk ke hidungnya. Untuk saya, ini, tidak ada yang tahu apa yang Fatih pikirkan, tapi dia berkata, "Senior, kamu benar-benar sangat cantik saja, aku sudah memikirkan seseorang." Bahkan kekuatan seperti Sagot Douluo menatap kosong pada kata-katanya. Segera setelah itu, sedikit rona merah muncul di wajah mulia Bos Saixi. "Anak gendut, omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku jauh lebih tua dari nenek buyutmu. Kamu mencari pemukulan." Sambil berbicara, hanya dengan lambaian lengan bajunya, Ma Hongjun terbang seperti bola karet, langsung menciprat ke laut cincin. Sebelum Shrek Seven Devils bereaksi, Bos Saixi melambaikan tangan kanannya lagi, dan tubuh Fatih terbang keluar dari ring Si, kembali jatuh di depannya, tanpa diduga tanpa sedikit pun kesalahan. Pikiran dipenuhi dengan hayalan, biarkan Anda berendam di air laut untuk bangun. Ini masih pertama kalinya semua orang melihat Bos Saixi menggunakan kekuatan penuhnya. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa dari Fatih yang terlempar hingga dia kembali, mereka sebenarnya tidak merasakan sedikit pun kekuatan roh. Apakah ini kekuatan dari kekuatan peringkat 99? Ma Hongjun baru saja menelan seteguk besar air. Dia berbicara dengan wajah pahit. "Nenek senior, salahku. Perlakukan apa yang baru saja saya katakan sebagai omong kosong." Petik 2. Fatih mungkin tampak sederhana dan jujur di luar, tetapi dia sebenarnya sangat cerdas. Menghadapi lawan yang tidak bisa dia kalahkan, dia tidak akan memaksanya. Bos Saixi secara alami tidak akan terus berdebat dengannya, tersenyum sedikit dia berkata. "Tidak pernah ada orang yang berani berbicara seperti itu kepada saya di Pulau Sagot, ini adalah pengalaman baru. Little Fatih, saya akan memberi Anda kesempatan. Duduk." Ma Hongjun tampak bingung sejenak, lalu melirik Tang San dengan penuh tanya. Tang San buru-buru mengangguk padanya, menunjukkan dia melakukan apa yang dia katakan. Konyol, jika Bos Saixi ingin berurusan dengan mereka, lambaian tangannya bisa mengubah mereka menjadi abu. Mengapa dia menipu mereka? Ma Hongjun kemudian duduk, tetapi tatapan rahasianya masih tertangkap oleh Bos Saixi. Menatap dalam-dalam ke Tang San, dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, mutiara emas muncul di telapak tangannya. Mutiara emas itu tampak seperti dipahat dari kristal emas yang paling berharga, tembus cahaya tanpa cacat sedikit pun, dan yang paling aneh adalah, di dalam mutiara ini, ada kabut keemasan samar yang terus berdenyut. Sama seperti kabut emas yang muncul di sekitar Tang San dan yang lainnya di bawah tekanan cahaya Sagot. Dengan kilatan keemasan, mutiara emas itu telah terbang keluar, perlahan mencapai puncak kepala Ma Hongjun. Bos Saixi menjentikkan jarinya, dan dengan suara berdesir, mutiara itu pecah di atas kepala Fatih. Seketika, kabut emas yang kaya mengalir keluar dan menyelimuti tubuhnya. Suara Bos Saixi bergema di telinga semua orang. Setiap peserta ujian yang dianugerahi uji coba Sagot tingkat hitam atau lebih tinggi dapat memiliki satu kesempatan untuk cincin roh yang dianugerahkan dewa saat pertama kali mereka mencapai kemacetan. Tanpa perlu membunuh makhluk roh, cincin roh yang diberikan dewa akan menetapkan cincin roh dengan kemampuan yang paling Anda butuhkan dan tingkat tertinggi yang dapat Anda tanggung. Setiap orang hanya mendapat satu kesempatan. Little Fatih,
Rasakan dengan hati-hati, gunakan kemauan terbesar Anda untuk menanggung baptisan cincin roh yang dianugerahkan dewa, maka Anda dapat memperoleh manfaat terbesar. Petik 2. Cincin roh yang diberikan Tuhan. Itu adalah 4 kata sederhana, tetapi itu membuat tatapan Shrek Seven Devils benar-benar tidak bernyawa, bahkan Tang San tidak terkecuali. Dalam benak Tang San, dia selalu berpikir dewa adalah orang yang kuat, atau Anda bisa mengatakan guru jiwa yang kuat. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada sesuatu seperti dewa? Namun, ketika Bos Saixi mengeluarkan cincin roh yang diberikan dewa itu untuk Ma Hongjun, dia agak bingung. Apakah ini level yang bisa dicapai manusia? Cincin roh yang paling cocok. Lalu bukankah itu berarti, ketika menerima cincin roh yang dianugerahkan dewa ini, semakin besar kekuatannya semakin besar manfaatnya? Bagaimana Bos Saixi tahu bahwa Fatih telah mencapai peringkat ke-60? Dia seharusnya merasakannya ketika Fatih menyerang cahaya Seagot. Tapi bagaimanapun juga, cincin roh yang dianugerahkan dewa ini adalah keuntungan besar bagi mereka. Mereka bagaimanapun juga adalah spirit masters tanah kering, dan ini adalah lautan, mungkin tidak ada makhluk roh laut yang cocok dengan mereka masing-masing. Sayangnya, setiap orang hanya punya satu kesempatan. Warna kabur dari kabut cahaya keemasan perlahan menyelimuti Ma Hongjun. Lingkaran cahaya mulai muncul di sekelilingnya, dan Tang San hanya bisa melihat melalui kemegahan berkabut emas itu. Sepertinya Ma Hongjun memiliki ekspresi yang menyakitkan. Jika cahaya keemasan ini bisa memberinya cincin roh, maka ekspresinya saat ini benar-benar normal. Saat itu ketika Tang San pertama kali melewati level untuk mendapatkan cincin roh, ekspresinya bahkan lebih menyakitkan dari ini. Memikirkan hal ini, Tang San memikirkan saat itu Xiao Wu hilang, justru karena Xiao Wu hatinya bisa menjadi begitu teguh, sehingga dia bisa menahan rasa sakit karena melewatkan level untuk menyerap cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia. Sejak saat itulah dia benar-benar menjadi kuat. Fatih berangsur-angsur mulai gemetar, goncangannya semakin besar dan semakin besar, kemerahan yang tidak sehat muncul di permukaan kulitnya, bisa dibayangkan betapa mengerikan rasa sakit yang dia alami saat ini. Dengan suara pu, api mengamuk merah keemasan melonjak di belakangnya, langsung berubah menjadi bentuk burung phoenix raksasa, bergoyang di belakang Ma Hongjun. Seagot Douluo Bos Saixi terus memperhatikan ekspresi Ma Hongjun. Ketika Tang San sesekali meliriknya, dia bisa melihat beberapa pujian di matanya. Jelas, rasa sakit yang dialami Fatih saat ini seharusnya sudah menjadi batasnya. Tang San dalam hati mendukung Fatih. Dengan pengalaman penyerapan cincin roh yang melewati level, dia tahu bahwa setiap detik Fatih mengulurkan, efek dari cincin roh yang dia peroleh akan didorong oleh sebagian kecil. Ma Hongjun benar-benar menahan rasa sakit yang luar biasa. Kekuatan tekadnya awalnya yang terburuk dari semua orang, tetapi sejak Shrek Seven Devils bersatu kembali, dia adalah satu-satunya yang belum mencapai Spirit Emperor ke-60. Meskipun dia tidak mengatakannya, tetapi Fatih juga kompetitif dalam hati. Bahkan Oscar dengan roh yang paling tidak beruntung telah menembus 60 peringkat, mencapai tingkat Kaisar Roh, jadi bagaimana dia bisa tertinggal dengan roh api Phoenix tingkat pertama? Jika dia hanya berkultivasi sendiri, mencapai levelnya saat ini pada usianya sudah bisa digambarkan sebagai seorang jenius. Tapi itu tidak cocok ketika setiap orang di sebelahnya adalah seorang jenius di antara para jenius. Atau mungkin monster di antara monster. Bersama dengan Tang San dan yang lainnya, mustahil untuk tidak berada di bawah tekanan. Fatih juga tidak ingin ketinggalan. Apalagi dengan faktor Bai Chengxiang. Meskipun Bai Chengxiang menciumnya untuk menyelesaikan persidangannya, hati Fatih semakin bertekad untuk mengejarnya. Ciuman itu membuatnya sangat memahami fakta bahwa kepolosan adalah raja. Di depan Bai Chengxiang, bagaimana dia bisa dengan mudah berkompromi dengan rasa sakit? Siapa yang tahu kapan dia tiba-tiba bangun dari kultivasi? Saat ini, Ma Hongjun benar-benar mengalami mengapa Tang San mengatakan cahaya Seagot adalah kesempatan bagi mereka. Bagian penting dari uji coba Seagot. Meskipun dia hanya menahan tekanan cahaya Seagot satu kali, ketika menghadapi rasa sakit ini, bahkan Fatih sendiri tercengang dengan daya tahannya. Sepertinya karena menjalani tekanan cahaya Seagot kemarin, daya tahannya meningkat. Hanya karena banyak penyebab seperti itu, Fatih berada di ambang kehancuran. Dirangsang oleh rasa sakit yang hebat, lapisan minyak berdarah bahkan muncul di kulitnya. Tepat pada saat ini, Tang San melambaikan tangannya kepada yang lain, menarik perhatian semua orang, dan sekali lagi menunjuk ke tangga menuju Sigats Hall.
Tidak ada yang tahu berapa lama Fatih akan menyerap cincin roh, tetapi dengan seagot Douluo Boss Saiksi di sini, ini bisa dikatakan sebagai tempat teraman. Daripada tinggal di sini untuk menonton, akan lebih baik memahami setiap saat untuk berkultivasi. Proposal Tang San segera menarik tanggapan semua orang, berjalan menuju tangga bersama. Bos Saiksi tidak melirik mereka, tetapi sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Tang San berkata, kami akan menguji batas kami sendiri. Sebelum mendaki, gunakan semua kemampuan pendukung, lalu tahan tekanan cahaya seagot. Dengan begini kita bisa menaiki anak tangga sebanyak mungkin. Jangan saling membantu, panjatlah hanya dengan kemampuanmu sendiri. Lihat batasan kami saat ini. Saat kita merasa tidak bisa bertahan, segera mundur. Jangan menarik diri terlalu cepat, rasakan tubuh Anda rileks saat tekanan turun. Ini adalah metode pelatihan segitiga, seharusnya pelatihan piramida. Hanya Tang San yang tidak tahu tentang piramida di buku, dari terendah ke tertinggi, lalu dari tertinggi ke terendah. Ini akan memberikan hasil terbaik. Setelah turun, jangan terburu-buru mulai berkultivasi. Aku masih punya pemikiran lain, kita bisa mencobanya sekali. Petik 2. Kebijaksanaan yang ditunjukkan Tang San sudah lama mendapat persetujuan dari yang lain, dan mereka langsung melepaskan semangat mereka. Karena dia sudah pernah mendaki dengan Xiao Wu sekali sebelumnya, Tang San membiarkannya berkultivasi di Wishful 100 Treasure Purse. Meskipun dia telah menghabiskan banyak kekuatan roh sebelumnya, melalui sisa yang dia miliki sekarang, dia masih sedikit pulih. Menambah apa yang tersisa sebelumnya, kekuatannya juga harus sekitar 70%. Setelah Dai Mubai secara langsung melepaskan White Tiger Barrier, White Tiger Vajra Transformation, dan White Tiger Devil God Form, dia tanpa rasa takut melangkah ke cahaya seagot di depannya. Oscar disosis tiruan cermin dengan setetes darah Dai Mubai, dan sama-sama melepaskan 3 kemampuan yang sama. Meskipun dia hanya bisa menggunakannya sekitar 80% dari kekuatan Dai Mubai, itu masih lebih dari sekedar mendaki sendiri. Oscar juga memiliki kelebihannya sendiri, dia bisa terus memakan sosis besar untuk memulihkan stamina dan kekuatan rohnya saat dia naik, dan meningkatkan dirinya dengan sosis merah muda yang merangsang. Namun, bahkan ini bukanlah batasnya. Dia masih memiliki kemampuan dorongan lain yang lebih berguna, kemampuan roh kelimanya. Itu juga kemampuan cincin roh 10.000 tahun pertamanya, dan bahkan 7 setan Shrek lainnya belum melihatnya. Oscar juga sangat cerdas, dan seperti Tang San dan Ning Rongrong, dia memiliki tulang roh tengkorak, meningkatkan kecepatan pikirannya melebihi orang biasa. Alasan mengapa dia tidak menyarankan untuk menggunakannya sekarang adalah dengan harapan dia bisa memberi rekan-rekannya lebih banyak momentum untuk berkultivasi. Seperti yang dikatakan Tang San, mereka akan menyerang persidangan pada saat-saat terakhir. Pada saat itu, jika dia mengungkapkan kekuatan dari kemampuan roh kelimanya, itu pasti akan memberi semua orang asuransi ganda. Tang San membentuk barisan pertama untuk mulai mendaki bersama dengan Dai Mubai dan Oscar, dan dia juga tidak ragu untuk melepaskan domain kembarnya sekali lagi, secara bersamaan melepaskan 8 tombak laba-laba, mencapai kondisi puncaknya. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing mengikuti di belakang mereka. Cahaya hitam melonjak di atas Zhu Zuqing, cincin roh keenamnya muncul dengan tenang. Bahkan di bawah sinar matahari langsung, saat ini seluruh tubuhnya tampak seperti tersembunyi dalam kegelapan. Ini adalah kemampuan roh keenam Zhu Zuqing, tubuh neraka. Tubuh neraka. Ability Esoterics, meningkatkan peluang menghindar hingga 50%, meningkatkan resistensi hingga 20%. Meningkatkan efek serangan menusuk sebanyak 30%. Ini adalah satu-satunya kemampuan pendukung di antara 6 kemampuan roh Zhu Zuqing. Dia adalah master roh tipe serangan ketangkasan, dikenal luas karena kecepatan dan serangannya, tidak seperti master roh tipe serangan kekuatan seperti Dai Mubai dan Ma Hongjun yang memprioritaskan tubuh yang sangat kuat. Mampu memiliki kemampuan pendukung seperti ini sudah cukup bagus. Tubuh neraka ini mungkin tidak berguna untuk orang lain, tetapi bagi Zhu Zuqing, 50% peluang menghindar dan 20% perlawanan memberinya lebih banyak kemampuan bertahan dalam pertempuran. Dan efek menusuk 30% membuat serangannya semakin menakutkan. Saat ini, dia menggunakan 20% peningkatan resistensi dari kemampuan ini. Adapun apakah dorongan peluang menghindar dapat menangkal tekanan cahaya seagot, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Tapi Ning Rongrong tampak sangat boros. Force Boost, Agility Boost, Spirit Power Boost, Defense Boost,
dia langsung merilis 4 kemampuan pendorong yang paling berguna untuk menahan cahaya seagot pada dirinya sendiri. Kemudian dia berjalan maju dengan Zhu Zuqing. Seperti yang diharapkan Tang San, setelah menggunakan semua jenis efek dukungan sebelumnya, resistensi semua orang terhadap cahaya seagot meningkat pesat. Lebih lanjut menambahkan pengalamannya sendiri sebelumnya, Tang San, Dai Mubai dan Oscar berjalan terjauh di depan menaiki 20 anak tangga pertama seperti orang biasa mendaki gunung, menjaga kecepatan yang cukup baik. 20 langkah terakhir, celah kekuatan mulai terlihat. Tang San dan Dai Mubai mendaki dengan kecepatan konstan, tetapi Oscar tertinggal. Bahkan jika menggunakan 3 kemampuan pendukung besar Dai Mubai tidak diragukan lagi membuat kondisi fisiknya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya dia hanya dapat menggunakan 80% dari kekuatan mereka, dan kondisi tubuhnya juga tidak dapat dibandingkan dengan Dai Mubai. Namun, meski begitu, Zhu Zuqing yang mengikuti di belakang juga tidak bisa mengejar Oscar. Ini jelas menunjukkan betapa mengerikannya 3 kemampuan pendukung roh macan putih. Pada saat yang sama, keadaan Oscar juga mengungkapkan pengaruh pentingnya di antara Shrek Seven Devils. Selama mereka memiliki sosis cermin tiruannya, salah satu dari ketujuh dapat memiliki 3 kemampuan pendukung besar Dai Mubai kapan saja. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Tang San yakin semua orang dapat lulus uji coba cahaya seagot dengan lancar. Saat Ningrongrong mencapai langkah ke-20 yang merupakan batasnya terakhir kali, dia jelas sudah melambat. Meskipun dia meningkatkan dirinya dari awal, masih ada jarak yang besar antara dia dan yang lainnya dalam hal kekuatan fisik. Jika dia belum makan ramuan kelas abadi saat itu, tidak mungkin baginya untuk mendaki gunung ini dengan fisik dari sistem pendukung Spirit Master. Akhirnya, Ningrongrong mencapai anak tangga ke-26, lalu mulai turun. Meskipun hanya 6 langkah lagi, ini masih menunjukkan bahwa proposal Tang San benar. Dan sekarang, Tang San dan Dai Mubai telah melewati 40 anak tangga, Oscar juga telah mendaki 33 anak tangga. Pada saat ini, Zhu Zuqing telah menyusul dan mengikutinya. Segera, keduanya juga mencapai batasnya. Oscar, mengandalkan 3 kemampuan dukungan besar roh mata jahat mata harimau putih Dai Mubai akhirnya hanya tertinggal 1 langkah di belakang Zhu Zuqing, berhenti di 38. Dan Zhu Zuqing menggunakan tubuh neraka juga naik 39. Karena kelelahan kekuatan roh yang cukup besar, mereka juga tidak berani menunda, dan perlahan mundur. Tapi Dai Mubai dan Tang San masih terus maju. Cahaya keemasan berdenyut di mata jahat Dai Mubai. Di antara Shrek Seven Devils, tubuhnya bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah Tang San. Di bawah pengaruh 3 kemampuan pendukung yang hebat, dia seperti dewa iblis di antara harimau, tubuhnya yang kuat dengan paksa membelah penghalang berat di depannya, terus maju. Peng satu kaki mendarat di anak tangga ke-45, gerakan Dai Mubai jelas terhenti. Batasnya hampir tercapai, dan napasnya jelas-jelas kasar. Tang San di sebelahnya kemudian berhenti, tanpa melanjutkan ke depan, melainkan mempertahankan bahkan bernapas, menyesuaikan skill surga misterius di dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh tekanan luar yang sangat besar, Tang San menemukan bahwa kecepatan gerakan misterius Heaven skill-nya jelas lebih cepat daripada ketika dia berkultivasi sendiri. Ini bukan hanya karena dia mendesaknya untuk bergerak lebih cepat, tetapi juga karena tubuhnya secara naluriah menggunakan skill surga misterius untuk pulih di bawah tekanan yang luar biasa. Tulang, otot, dan meridiannya membutuhkan makanan yang cukup untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk menahan tekanan, dan kekuatan batinnya jelas merupakan kunci untuk mengarahkan nutrisi ke tempat yang membutuhkannya. Jika mereka ditelanjangi sekarang, orang akan bisa melihat dengan jelas otot Dai Mubai yang terikat seperti kabel baja, menahan tekanan dengan kuat. Tetapi otot, tendon, dan vena Tang San akan terus berdenyut, berkontraksi di bawah tekanan, kemudian dengan cepat pulih, terus-menerus mengulangi gerakan yang mengalihkan kekuatan. Sama seperti Tang San yang pernah menggunakan Kaisar Perak Biru untuk menurunkan tekanan kekuatan roh Douluo. Peng gedebuk teredam lainnya, dan Dai Mubai nyaris tidak berhasil menginjakkan kaki di anak tangga ke-46. Kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan perasaan sulit yang dia rasakan saat pertama kali mendaki. Dia berhasil menatap Tang San, lalu mulai mundur dari langkah yang dia injak, perlahan berjalan ke bawah. Dai Mubai yang mengejutkan adalah bahwa Tang San tidak terus maju lagi, melainkan mundur bersamanya. Dai Mubai secara praktis telah menggunakan kekuatan penuhnya di dashboard ini,
dan meskipun tekanan terus turun saat dia mundur, dia masih merasakan tubuhnya hampir kelelahan. Tepat ketika dia merasa dia akan terlempar keluar lagi, aura dingin menyebar dari bawah kaki ke seluruh tubuhnya, aliran yang dipenuhi dengan vitalitas mengalir melalui dirinya. Pada saat yang sama, sebuah tangan yang kuat menangkap bahunya, menstabilkannya dengan kekuatan yang lembut. Dai Mubai menoleh untuk melihat Tang San, kedua bersaudara itu saling tersenyum, lalu terus mundur. Mencapai kaki gunung, 5 orang sekali lagi dibasahi dengan keringat, dalam keadaan yang lebih buruk daripada menyesal, tetapi perasaan seperti berpindah dari penderitaan ekstrim ke relaksasi ekstrim menyegarkan sampai ke lubuk hati. Tepat ketika Tang San hendak mengatakan sesuatu kepada rekan-rekannya, ledakan fluktuasi energi yang hebat datang dari sisi Ma Hongjun, menarik perhatian orang-orang yang kelelahan yang tak tertahankan. Kemegahan emas di sekitar Ma Hongjun telah berubah menjadi lingkaran cahaya hitam yang berputar di sekelilingnya. Meskipun Tang San dan yang lainnya berjarak beberapa puluh meter, mereka masih bisa merasakan betapa kuatnya fluktuasi kekuatan roh yang tidak terkendali di sekitarnya. Setiap infus kekuatan roh mengubah Ma Hongjun dengan cermat. Ekspresi menyakitkan telah menghilang, matanya yang tenang membentuk kontras yang jelas dengan keringat yang membasahi pipinya. Akhirnya, lingkaran cahaya hitam itu mengembun, menjadi lingkaran cahaya hitam besar yang perlahan ditarik ke dalam tubuhnya. 5 cincin roh aslinya sekarang juga mekar dengan cahaya cemerlang. Saat-saat terakhir mendekat, teriakan Phoenix yang keras dan resonan tiba-tiba bergema. Siluet Phoenix api besar di belakang Ma Hongjun tampak memadat, menjadi Phoenix sejati, hanya saja tangisan Phoenix bergema di 9 langit dan melonjak ke langit, api merah keemasan hampir menyelimuti Ma Hongjun, seluruh tubuh. Gambar api Phoenix di langit terus-menerus menyusut, akhirnya berubah menjadi Phoenix api dengan lebar sayap sekitar 3 meter, menerbangkan lingkaran di udara. Di mana api Phoenix lewat, riak distorsi tertinggal di udara. Tiba-tiba ia terjun dari udara, mendarat lebih dari 30 meter di belakang Ma Hongjun, lalu tiba-tiba menyerang ke depan, memasuki tubuh Ma Hongjun dari belakang. Pada saat itu, pakaian Ma Hongjun tiba-tiba berubah menjadi abu, seluruh punggungnya ditutupi oleh Phoenix api yang sedang mengisi daya itu. Apinya menyusut, perlahan meresap ke punggungnya seperti tato. Fatih membuka matanya di saat yang sama ketika pola Phoenix api menghilang di punggungnya. Saat itu, matanya berubah menjadi merah keemasan sepenuhnya. Nyala api Phoenix meledak dari seluruh tubuhnya dan melonjak tinggi ke udara di sekitarnya, mencapai 10 meter sebelum perlahan memudar. Ma Hongjun bersiul panjang, semua lemaknya berkontraksi secara aneh, seluruh tubuhnya mengecil. Meskipun dia masih gemuk, semua orang bisa merasakan kekuatan ledakan dari energi yang terkandung di dalam Fatih. Sudah selesai. 2 cincin roh kuning, 2 ungu, 2 hitam, 6 tersusun rapi di sekitar Ma Hongjun. Dan seiring dengan nyala api yang perlahan menghilang, dia akhirnya mendapatkan cincin roh ke-6-nya. Cahaya merah keemasan yang mengalir dari matanya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh kegembiraan yang sulit untuk ditahan. Fatih menoleh ke Seagot Douluo Bo Saiksi dan buru-buru memberi hormat. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Bo Saiksi tidak menjawabnya, sudah berbalik untuk pergi setelah apinya menghilang, selangkah demi selangkah berjalan menuju Sigurds Hall. Seolah dia menginjak awan, tubuhnya naik, dan suaranya juga tampak bergema dari segala arah. Saat seseorang mencapai kemacetan, saya akan muncul lagi. Cahaya berkedip, dan siluet Bo Saiksi hilang tanpa jejak. Fatih mengangkat kepalanya, agak bingung melihat ke arah Bo Saiksi menghilang, bergumam. Mengapa senior ini mengabaikan saya? Dai Mubai melawan tubuhnya yang lemah, tertawa terbahak-bahak. Gemuk, modal yang cukup bagus. Ma Hongjun terdiam sesaat. Dia menemukan bahwa Ning Rongrong dan Zhu Zuqing karena alasan tertentu telah menoleh. Tang San, Oscar dan Dai Mubai menatapnya seolah tersenyum namun tidak tersenyum. Tanpa sadar melihat dirinya sendiri, dia segera berteriak, menemukan bahwa dia benar-benar telanjang, dan buru-buru menutupi alat vitalnya dengan kedua tangan, berlari ke balik pohon besar. Dalam hatinya, dia berterima kasih pada keberuntungannya karena Bai Chengxiang masih berkultivasi dan tidak melihatnya malu. Oscar tertawa terbahak-bahak, berkata, "Untuk apa kamu mencalonkan diri? Jangan khawatir, kami tidak tertarik dengan pantat besar putih bersinar Anda." Petik 2. Dai Mubai menopang dirinya di bahu Tang San, berkata, "Little San, aku tidak bisa melanjutkan, aku sangat lemah. Saya akan mulai berkultivasi." Petik 2. Tan San berkata, "Jangan terburu-buru,
Saya punya ide. Apa efeknya jika kita berkultivasi dalam cahaya Sagot? Sudahkah kamu memikirkannya? Petik 2. Zhu Zuqing dan Ning Rongrong berbalik. Meskipun mereka juga lemah, itu tidak sejelas efek samping dari 3 kemampuan hebat Dai Mubai. Mereka memandang Tang San dengan mata penuh keheranan. Oscar tersenyum kecut. Little Sun, kamu benar-benar punya lebih banyak ide. Kali ini kami akan disiksa lagi. Petik 2. Tang San berkata, berkultivasi dalam cahaya Sagot, kita dapat menanggung tekanan dari luar setiap saat. Selain itu, saya menemukan bahwa dalam tekanan cahaya Sagot, kecepatan gerakan kekuatan roh kita akan jauh lebih cepat daripada biasanya. Sama seperti menggunakan kemampuan roh. Seperti ini, jika semuanya berjalan lancar, kami akan mengembangkan kekuatan roh jauh lebih cepat. Petik 2. Dai Mubai berkata, baiklah, kami akan mencoba. Berkultivasi pada langkah mana yang terbaik? Petik 2. Tang San bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, mulailah dari langkah pertama. Uji apakah benar-benar ada efek, maka kita akan naik lebih tinggi. Kita akan menjadi gemuk jika kita makan semuanya dalam satu tegukan. Petik 2. Kakak ketiga, kamu tidak bisa seperti itu. Bahkan jika saya sedikit gemuk, Anda tidak bisa menempatkan saya sebagai contoh yang buruk. Petik 2. Ma Hongjun melompat keluar, setelah berganti pakaian, tepat pada waktunya untuk mendengar apa yang terakhir dikatakan Tang San. Tang San tertawa terbahak-bahak, berkata, Fatih, apa kemampuan cincin roh keenammu? Atas pertanyaan Tang San, Fatih segera menjadi bangga. Itu adalah kemampuan serangan jarak jauh murni, yang disebut Phoenix Cloud Piercing Strike. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat itu, saya dapat merasakan bahwa cincin roh yang diberikan dewa setara dengan setidaknya 40.000 tahun atau lebih cincin roh yang dibentuk oleh binatang roh. Kekuatan ini, hehe. Petik 2. Tang San berkata, Anda baru saja menghabiskan banyak usaha, berkultivasi dalam cahaya Sagot bersama kami. Kami akan melihat apakah itu efektif. Hentikan segera jika ada efek samping. Petik 2. Sebelum memulai, Tang San memasukkan sisa kekuatan rohnya ke dalam Oscar, membiarkannya membuat beberapa sosis pemulihan besar, membuat kekuatan roh semua orang pulih. Kemudian mereka sekali lagi memasuki cahaya Sagot. Tangga menuju Sigurds Hall lebarnya lebih dari 10 meter, cukup untuk 6 orang duduk. Tang San pada saat yang sama juga mengeluarkan Xiao Wu dari Wishful 100 Treasure Purse, menempatkannya di sebelahnya. Seperti yang dikatakan Xiao Wu sendiri, tubuhnya saat ini pada dasarnya tidak akan terluka di bawah tekanan ini. Meskipun itu hanya langkah pertama, tekanan cahaya Sagot yang ada di mana-mana masih meremas tubuh semua orang. Perlahan-lahan duduk, semua orang mulai mengumpulkan kekuatan roh sesuai dengan metode kultivasi mereka. Begitu mereka mulai berkultivasi, mereka menemukan apa yang dibicarakan Tang San. Di bawah tekanan luar cahaya Sagot, kecepatan sirkulasi kekuatan roh mereka jelas meningkat, sedemikian rupa sehingga lebih cepat daripada kecepatan kultivasi biasa mereka bahkan tanpa perlu mengendalikannya secara sadar. Sepertinya sama dengan kekuatan roh yang secara otomatis bersirkulasi dengan rangsangan dari luar. Segera, semua orang dengan bersemangat menemukan bahwa, berkultivasi pada langkah pertama ini, kecepatan pemulihan kekuatan roh mereka lebih tinggi daripada berkultivasi di luar. Secara bertahap, mereka memasuki kondisi kultivasi, sekaligus menyadari bahwa percobaan pertama ini, atasi, cahaya Sagot, mungkin merupakan kesempatan langka sepanjang hidup mereka. Spirit Hall, Istana Douluo. Istana Douluo terletak di puncak Gunung Suci Spirit Hall. Itu hampir memiliki otoritas absolut. Dibandingkan dengan istana kepausan tertinggi, Istana Douluo sedikit lebih kecil, tetapi semua pendeta di sini memiliki gelar Douluo. Di dalam Istana Douluo tidak terdapat perabotan yang indah, semuanya dibangun dari batu yang sederhana dan tanpa hiasan. Tetapi jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan menemukan kilau keemasan yang sangat redup di atas batu yang sederhana. Menyentuhnya dengan tangan Anda akan merasakan energi aneh berfluktuasi di telapak tangan Anda. Terlepas dari arah pintu masuknya, di 3 dinding Istana Douluo lainnya terdapat papan emas yang megah satu demi satu. Tiap papan setinggi setengah meter, lebar 1 ci, di masing-masing papan itu tertulis 3 atau 4 karakter. Ada papan yang menempel di dinding sejauh mata memandang, semuanya lebih dari beberapa ratus. Masing-masing dewan ini mewakili judul Douluo yang telah menerima gelar mereka di sini sejak berdirinya Istana Douluo.